Injil. Begitu Pak Handi ya? Ya baik. Ada Bang Juma, kayaknya ada Bang Juma ya? Hadir Om. Oh iya, nanti Bang Juma lanjut dikit ya. Jadi ada yang dia ada Bang Juma. Ya. Pas sama Pak Lamsen. Saya terserah aja siapapun yang mau dialog. Iya, ngobrol-ngobrol aja, jadi dijelaskan itu. Iya. Enggak, Pak Lamsen sekarang ini dia tetap pakai kata Allah katanya. Bahkan paman Nabi kita Abdul Muthalib katanya yang memberi hadiah, kata Allah itu dimasukkan ke dalam Bible gitu loh. Begini Pak Lamsen. Itu benar Bang. Biarin aja dulu Om Lamsen yang jelas. Ya silakan Om Lamsen dijelaskan langsung, biar nanti Bang Juma yang nanggapi. Kalau saya boleh dikit-dikit lah. Bukan silakan. Saya yang jelasin. Kalau Anda punya Al-Quran terjemahan, yang punya di situ kan ada mukadimahnya, gampang baca sendirilah di sana. Tercatat bahwa Waraqah bin Nawfal itu sebelum ada Al-Quran sudah menerjemahkan kitab Injil dan Taurat dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Jadi di kitab Injil dulu itu sudah menggunakan kata Allah. Jadi bukan diambil dari Al-Quran kawan. Jadi ingat dulu sejarah itu. Itu bukan kata-kata saya. Itu tercatat di mukadimah Al-Quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Arab sana, bukan buatan Indonesia. Terima kasih. Bang Handi mau ditanggapi? Langsung aja Bang Juma dulu. Saya kan suara saya lagi ini. Ya. Oke Kanda, saya wakili ilmunya Bang Handi. Jadi gini Pak Lamsen, terkait dengan nama Allah, kalau diklaim bahwa Kristen pertama kali yang menggunakan, tidak apa-apa. Silakan aja. Kenapa? Karena nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu memang Allah. Memang itu nama Allah. Makanya diterangkan di dalam kitab Kejadian yang perlu dipahami oleh sahabat Kristen, Allah pencipta langit dan bumi itu memang sudah berjanji bahwa Dia, Sang Allah ini akan menjadi Tuhannya Abraham, Tuhan anak-anaknya dan keturunannya. Di Arab sana Pak, di Arab sana sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu keturunan Abraham di sana. Jadi kalau mereka menyebut kata Allah itu wajar karena memang Allah sudah bersumpah untuk menjadi Tuhannya mereka. Iya, silakan. Ternyata pendapat Pak Juma dengan Pak Handi tadi bertolak belakang. Oh itu beda, nanti saya jelaskan itu. Saya sejajar dengan Anda. Nanti saya jelaskan itu. Saya sama dengan kamu itu. Jadi saya sama. Jadi belum nyampe penjelasannya, biarin banyak. Belum nyampe. Yang saya bantah itu adalah Pak Handi tadi. Ternyata perkataan Pak Handi bertentangan dengan apa yang kamu jelaskan itu. Ternyata orang Kristen itu tidak mengambil dari Al-Quran kata-kata Allah. Sebelum Al-Quran sudah ada kata Allah. Berarti kita salah dalam hal ini Pak Juma. Ya, terima kasih. Oke, jadi saya luruskan. Pak Lamsen harus membedakan antara Nasrani dengan Kristiani. Itu beda Pak Lamsen. Di Indonesia ini bukan Nasrani. Di Indonesia ini adalah Kristen atau Kristiani. Itu beda. Sorry, suaranya tidak kedengaran. Putus. Pak Juma diulangi. Ini signalnya tidak bagus. Bang Handi, jelas suaranya. Oke. Jadi begini, Pak Lamsen yang saya hormati. Jadi gini. Yang disebutkan, tolong diulangi, saya tidak bisa mengerti. Sebentar, Pak Lamsen dapat cari signal yang bagus dulu Pak Lamsen. Bukan, saya di sini bagus. Bang Juma juga bagus suaranya di sini. Hah? Bang Juma juga bagus. Coba cek dulu Bang Juma biar dia dengar dulu dah. Cek 1 2 3 dicoba, 3 2 1 dibacok. Tes. Ini putus lagi. C. Terdengar jelas. Cek cok cak. Dengaran kok Pak Lamsen bagus itu. Tapi di saya suaranya Pak Zuma itu sama sekali hanya ujungnya nguk gitu, saya nggak ngerti. Kalau suara saya Pak Lamsen gimana? Kalau suara saya? Alhamdulillah bagus. Loh kok begitu ya? Nggak tahu. Suara Bang Juma sama kami semua bagus. Tes. Coba tes lagi Pak. Nah, ini tesnya bagus. Tesnya. Tes. Ambil lagi. Nggak bisa lagi.
Indek narak kepeng nang hadong kepeng tes. Lanjut. Oke, nggak bisa. Ya. Kayaknya Pak Juma dia punya internet kurang bagus kayaknya. Kalau Bagus Pak Hani ini. bagus. Hah? Bagus Pak Lamsen, dengar di sini bagus serius. Itu Pak Lamsen lagi males debat sama Aduh, Aki sayang. Juma itu. Nggak mungkin lah Sayang nih penangkapan suaranya nih. Aduh. Pak Handi bagus, Ustaz Juma jelek. Ini nggak mungkin, gitu loh. Kayaknya lagi males debat sama Pak Juma. Saya coba keluar dulu. Saya coba keluar dulu baru masuk. Mungkin Ya udah. Saya Kita coba keluar berpikir dulu ya. positif aja. Begini Pak Lamsen dengar suaraku? Bagus. Ya gini Pak Lamsen, saya harus jawab. Dengerin dulu ya, kalau Anda Nah, nggak dengar Bang. Saya keluar dulu sebentar. Saya tidak pernah bertentangan pendapat dengan Bang Juma. Karena Pak Lamsen belum kelar, Anda sudah potong arah kemana pembicaraan begitu. Jadi nggak seutuhnya diterangkan oleh Bang Juma. Saya juga nggak seutuhnya saya terangkan, gitu loh. Karena pembukaan seseorang itu ya tidak harus sama dengan apa yang diucapkan Bang Juma. Saya harus ucapkan. Tapi endingnya nanti kesimpulannya seperti apa. Begitu, makanya menanggapi sesuatu itu jangan dipotong di tengah. Baru 5% gitu. Yang Pak Lamsen ketahui gitu loh. Yang Jadi nggak boleh. Kata-kata Handi yang saya bantah. Jadi nggak boleh langsung disimpulkan gitu loh Pak Yang Lamsen. mengatakan bahwa Ya. orang Kristen itu salah itu ngambil kata Allah dari Al-Quran. Itu yang saya bantah. Itu saja. Lain nggak ada saya bantah. Kalau Pak Lamsen mengatakan mengambil dari tradisi-tradisi dulu itu, ya itu bukan Kristen yang zaman dulu itu Pak, kaum Nasara itu loh, bukan Kristen itu Pak Lamsen. Iya. Ya, Nasoro satu. tuh nggak tahu lah. Nah, Nasoro satu. atau Kedua Kristen sama adalah saja. Kedua, Allah yang dimaksud ya kaum Nasara waktu itu adalah oleh Tuhannya Yesus. Dua, ya Allah yang dimaksud itu adalah nama sembahan. Tiga, ya kemudian disahkan oleh Alkitabul Muqaddas itu, Alkitab berbahasa Arab itu nama sembahan juga. Empat, nyebrang ke Indonesia disalahgunakan Pak Lamsen menjadi bukan lagi nama sembahan tapi jabatan. Ini problem Pak Lamsen. Rusak. Nah, ini enggak, disinilah tidak konsistenan lembaga Alkitab Indonesia yang banyak membodohi orang-orang, tidak jujur. Kalau Anda jujur pakai aja. Kalau Anda jujur menempatkan kata itu sebagaimana mestinya silakan pakai, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda salah gunakan, kami akan hajar sepanjang masa. Dari mana kamu tahu Handi? Kamu kan Islam, bukan Nasrani. Kok kamu Islam? Saya tahu itu Allah itu kan bukan sembahan Anda di Bible, bukan sembahan Anda Allah itu. Kitab Nasrani itu adalah kitab orang Kristen, sama itu. Allah yang dimaksud orang Nasara waktu itu bukan Yesus Pak Lamsen. Nah sekarang Allah yang Anda maksud di Bible adalah Yesus sama dengan itu gitu. Dari mana kamu tahu? Ya paham saya Pak Lamsen, paham saya. Paham dari mana? Mana ada kaum Nasara? Coba-coba ngajarkan ajaran kita orang lain. Mana ada kaum Nasara? Itu masalah. Pak Lamsen, mana ada kaum Nasara waktu itu menuhankan Yesus? Tidak ada. Seperti itu. Pak Lamsen, mana ada kaum Nasara menuhankan Yesus waktu itu? Nggak ada. Orang Yesus belum ada. Paham nggak Pak Lamsen? Yesus waktu itu belum ada, jadi belum ada yang menuhankan Yesus. Jadi Allah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Begitu Pak Lamsen. Karena kalau Anda mau pakai konsisten juga apa jadi, pemikiran orang sana. Kitab apa? Kan kitab Injil, katanya kitab Injil dan Taurat. Oke, kaum Nasara itu menuhankan siapa waktu itu Pak Lamsen? Langsung ke intinya saya aja. tidak mengerti itu. Pokoknya nama Loh, kamu nggak mengerti? diterjemahkan oleh Waraqah bin Nawfal. Saya tidak mengerti itu. Saya baru lahir kemarin. Oh, yang tidak saya ngerti. Aduh, jelaskan nanti Pak Juma. Gak ngerti dia. Ternyata dia nggak mengerti. Yang saya tahu Waraqah bin Nawfal itu menerjemahkan Waraqah bin Nawfal itu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab, juga menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Iya Pak Lamsen. Saya udah okein. Saya Kristen atau bukan Nasrani itu terserah kamu lah. Iya Pak Lamsen, saya udah okekan supaya kita nggak berdebat jauh. Saya oke aja, udahlah saya ikuti Pak Lamsen. Sekarang kita tarik dipermasalahkan, tidak ada artinya dipermasalahkan itu. Lamsen tahu nggak yang dituhankan kaum Nasara waktu itu siapa Pak Lamsen?
Pencipta langit bumi dan segala isinya. Ya, Allah yang dimaksud kaum Nasara waktu itu siapa? Ya, orang itu sebut Allah disebutnya memang. Ya, apa Yesus? Apa Yesus yang sama yang diyakini Kristen sekarang? Loh, kamu sendiri kan nggak tahu ajaran Nasrani. Saya tahu, makanya saya mau jelaskan ke Pak Lamson. Saya tahu. Kamu aja baru lahir kemarin, kamu nggak pernah. Ya, justru kita baru lahir, kita harus belajar. Hasil survei, begini Pak Lamson, hasil surveinya buku Tatang Sutarman di seluruh dunia menunjukkan bahwa kaum Nasara waktu itu enggak menyembah Yesus. Yang dimaksud dengan Allah itu bukan Yesus, gitu loh. Atau tidak menyembah Yesus, yang saya tahu Taurat dan Injil itu adalah kitabnya orang Kristen. Ya begitulah. Gini aja deh Pak Lamson, biar cepat. Kaum Nasara waktu itu, apakah Pak Lamson, kaum Nasara waktu itu, apakah Allah disandarkan kepada Yesus waktu itu? Terserah kamu. Pak Lamson kenapa nggak bisa jawab? Berdasarkan apa yang ada saya baca di situ. Kalau begitu Pak Lamson tidak tahu. Itu Pak. Taurat dan Injil dari Ibrani ke bahasa Arab. Iya, oke, saya ikuti Opa. Nasara itu bagaimana terserah kamu lah. Terserah kamu. Ajaran Nasara terserah kamu. Bilang. Saya tidak peduli itu. Yang saya tahu kitab Injil itu dan Taurat itu gabungannya adalah kitab orang Kristen. Tahu bilang tidak, ya terserah kamu kalau enggak. Ya, yang mana sekarang Nasara, yang mana enggak ada. Yang mana sekarang Nasara. Kamu terserah kamu aja lah. Ngapain saya bantah-bantah itu? Tidak ada artinya. Yang penting saya tahu kitab Injil dan Taurat itu digabung menjadi kitab orang Kristen. Itu yang saya tahu. Dan Nasoro apa itu terserah kamu lah. Kalau bukan Kristen itu, ya. Yang saya tahu itu aja. Terserah. Oke, baik Pak Lamson ya. Gantian ya. Supaya Pak Lamson ada ilmu, tidak ikut-ikutan. Ingat umur Pak. Ya. Dengarkan kata-kata saya. Gantian bicara bahwa kalau Pak Lamson mengatakan kaum Nasara waktu itu sudah mempergunakan kata Allah, saya ikuti, memang benar apa adanya, itu sudah liturgi, adalah kebiasaan masyarakat waktu itu. Termasuk pemberian oleh paman Nabi, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu loh. Iya udahlah. Sekarang saya ini kan kalau saya belum kelar gitu loh. Artinya adalah ya kaum Nasara waktu itu sudah mengenal namanya menyembah satu-satu Tuhan yang benar, gitu ya. Tapi belum dibukukan, menjadi Alkitabul Muqaddas. Dengerin dulu, belum kelar. Kalau saya bicara Pak Lamson nanti nggak ada endingnya loh, nggak denger gitu loh. Ini gratis loh saya kuliah. Karena bertentangan dengan apa sih baca dari kitab. Iya, makanya setelah saya bicara baru. Jadi saya ketawa. Setelah selesai saya bicara, baru Pak Lamson nanti bantah. Ya, jelas saya ketawa. Ya, Pak Lamson dulu bicara, silakan. Iya, saya tidak bicara. Saya hanya memberitahukan bahwa saya sudah baca di dalam pembukaan atau mukadimah. Dikatakan di sana, Waraqah bin Naufal menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Saya tahunya itu sajalah. Entah apa Nasara itu terserah, apa bukan Kristen itu terserah. Tapi yang saya tahu kitab Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Saya tidak komentar apa-apa. Saya bukan saya ngomong, apa yang saya baca itu saya katakan. Saya tidak berilmu memang dalam hal itu. Saya tidak tahu, orang baru lahir kemarin. Jadi bagi saya namanya kitab Injil dan Taurat itu adalah kitab orang Kristen yang saya tahu. Itulah kitab saya. Jadi kalau kamu bantah, ya terserah kamu, bantahlah. Kalau kamu nggak terima, ya apa yang saya baca itu saya katakan. Begitu Andi. Udah Pak Lamson? Udah. Sebelum ke Banyu ya, jangan dipotong kalau saya bicara Pak Lamson. Ini panjang loh Pak Lamson. Kalau salah saya potong lah. Jangan dulu Pak Lamson. Bagaimana saya terima yang salah? Ya dengar ya. Oke, kita setuju kata Allah ya. Waraqah bin Naufal ya. Oke, setuju ya. Terus Anda pakai sekarang di Indonesia, setuju ya? Deal. Anda sumbernya dari sana ya, setuju. Gue ikuti Pak Lamson loh, setuju. Sekarang kata Allah ini yang dipakai kaum Nasara waktu zaman dulu itu, saya tanya ke Pak Lamson, apakah merujuk ke Yesus? Kalau Pak Lamson tahu, jawab. Kalau enggak diam. Saya tidak bisa tahu. Karena tidak bisa tahu, oke. Tidak bisa tahu. Kalau tak tahu, iya tidak tahu, diam. Saya jelaskan. Taurat itu adalah kitab kami. Iya, kalau enggak, oke. Kalau enggak tahu itu. Iya tidak tahu, Anda diam, saya langsungkan. Saya jawabkan. Saya jawab ya. Kata Allah yang dipakai kaum Nasara waktu itu bukan ke Yesus. Deal.
Yang problem sekarang adalah setelah nyebrang ke Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, tetap tidak berubah nama Allah ini menjadi Allah terus. Problemnya sekarang Kristen cabang Melayu di Indonesia, Allah ini menjadi bukan lagi nama sembahan, menjadi generic name atau jabatan, dan sering disandarkan kepada Yesus setara dengan Yesus, kemudian Allah ini adalah kata-kata anak Allah dan seterusnya. Jadi bukan lagi sembahan. Ya, tapi disandarkan ke Yesus sebagai manusia yang disembah orang Kristen. Ini salahnya di sini Pak Lamsen. Tapi kalau tetap konsisten, Anda mengatakan sembahan atau yang disembah oleh orang Kristen di muka bumi ini adalah Allah, tidak memasukkan Yesus di sana dengan setara, satu kumpulan menjadi Trinitas, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda masukkan Yesus di sana setara dengan ini, dan Anda salah gunakan, ini masalah Pak Lamsen. Masalah besar. Buktinya Pak Lamsen nggak tahu kaum Nasoro waktu itu menyembah siapa. Gitu loh. Jelas ya Pak Lamsen ya? Ini di sini. Tadi ada agak putus dari mana tadi? Ngomong panjang dia nggak dengar, nggak apa-apa lah buat netizen aja. Cuma pusing saya dengar ini. Kamu menjelaskan ajaran-ajaran Kristen kan tidak benar seperti itu, ya. Jadi sebaiknya Islam itu menjelaskan ajaran Al-Quran. Jangan menjelaskan ajaran Alkitab kami. Ini topiknya ini Pak. Ini udah topik ini Pak Lamsen. Iya, bersalahan jadinya. Jadi yang saya tahu ya, kalau orang Kristen itu, Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan, ya. Ini ajaran Kristen loh, dari Alkitab. Dia adalah Tuhan. Suara Pak Lamsen hilang-hilang, suara Pak Lamsen hilang-hilang. Jadi udah hilang lagi. Tadi katanya bagus. Mana ini? Di sini bagus Bang. Kita lagi di prank sama jaringan ini. Hilang-hilang suaranya Pak Lamsen hilang-hilang di sini. Bang Andi gimana Bang Andi? Hilang-hilang Bang Andi. Pekanbaru terlalu jauh soalnya. Pekanbaru terlalu jauh. Jadi yang jelas Banyuma, kalau saya ke Banyuma aja dulu ya. Bahwa ya dengerin dulu saya ngobrol sama Banyuma bahwa Pak Lamsen nggak tahu yang dimaksud kata Allah yang disebut oleh kaum Nasara waktu itu artinya di sana Pak Lamsen itu bukan Yesus. Problemnya setelah nyampe di Indonesia disandarkan kepada Yesus. Ini yang jadi masalah. Kalau seandainya konsisten, kami malah senang, artinya sadarlah orang Kristen di Republik ini, seluruh terutama di Kampung Melayu ini, cabang Melayu, bahwa sudah mengeliminasi Yesus sebagai Tuhan, hanya kepada Allah saja. Itu monggo. Tapi kalau dimasukkan Yesus setara bergabung, wah ini yang jadi problem. Silakan Pak Nyuma. Iya, jadi begini sahabat saya Pak Lamsen terkait dengan Nasarah dengan Kristen. Di dalam kitab Kristen sendiri, ya sebelum saya masuk kitab Kristen saya ke Al-Quran dulu ya. Diterangkan dalam Al-Quran dalam surah As-Saff, qala Isa bin Maryam ya lil hawariyin. Itu jelas itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai hawariyun, di situ Allah berbicara mengenai penolong daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Man ansari ilallah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel. Wa kafarat ta'ifah. Itu penekanannya. Sehingga kata Nasara ini itu jelas ditujukan kepada pengikut Nabi yang bernama Isa yang kelahirannya itu berasal dari Nazaret. Diterangkan di dalam Matius 2 nomor 23. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi bahwa ia akan disebut sebagai orang Nazaret, pengikutnya pun disebut dengan sebutan Nasara. Nah, kemudian dari mana Kristen? Ini beda. Kalau Kristen itu adalah pengikut daripada Paulus. Karena Paulus itu menurut pengakuannya di dalam Galatia 2, Pak Lamsen, dia mengaku jangan terlalu melebar dulu lah. Kita kan namanya diskusi. Sedikit lagi, Bang. Terlalu banyak, nanti saya nggak bisa tanggapin. Yang mana mau ya, oke. Garis besarnya gini.
Nasrani adalah pengikut Nabi Isa yang masih lurus ikut ajaran Nabi Isa yang murni, sedangkan Kristen adalah ajaran dari Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Gitu Pak Martin. Pak Martin. Silakan. Terima kasih. Jadi bagus kita gantian kan begitu. Singkat-singkat saja. Ya, terima kasih. Saya tidak bantah kata-katamu itu cuma. Saya tidak akan bantah. Iya. Karena apa? Saya mengingat. Ini ingat. Saya mengingat bahwa apa yang dikatakan teman-teman Islam, Taurat dan Injil yang asli itu, ya, Taurat dan Injil yang asli itu tidak pernah kelihatan lagi, tidak pernah ada kelihatan. Jadi Injil kami sekarang ini seperti Pak Juma bilang itu adalah catatan wartawan gadungan. Jadi apa yang kamu katakan itu tercatat di Injil asli yang diberikan oleh Allah kepada Isa. Bukan yang di sini maksudnya itu. Jadi kamu harus bedakan Juma. Maka saya tidak akan bantah kamu dalam hal itu. Tapi kalau kamu gabungkan ke sini, ya sudah salah Juma. Loncat itu namanya. Injil kami sekarang ini bukan Injil yang diberikan oleh Allah kepada Isa. Karena Injil yang diberikan Isa kepada Allah kepada Isa itu sudah hilang, tidak ada. Itu tercatat disitulah yang apa kamu ajarkan itu. Saya tidak pernah lihat itu. Jadi kita harus bedakan Injil catatan wartawan gadungan ini dengan Injil asli yang sudah hilang. Itu cuma tidak tahu, selalu digabung-gabungkan. Padahal Islam sendiri, Juma sendiri mengatakan aslinya itu sudah tidak ada. Yang kamu ajarkan itu adalah ajaran Injil asli yang Allah berikan kepada Isa. Saya tidak bantah itu Juma. Tapi kalau yang ini saya bantah karena berbeda dengan apa yang kamu ajarkan. Begitu Juma. Iya, jadi begini Pak Lamsen. Di dalam satu Makabe 1 ya, nomor 56-57, kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang jika pada seorang terdapat kitab perjanjian atau atau jika terdapat seseorang yang terpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati oleh pengadilan raja pada masa itu. Itu diterangkan di kitab Bapak loh. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jadi yang sampai ke Indonesia itu ya ini gimana Pak? Gimana? Oleh karena itu Juma, kamu oleh karena itu Islam sekarang ini termasuk kamu sendiri tidak berhak mengajarkan kami ini karena kitab ini adalah kitab bukan dari Allah. Bukan. Ini adalah tulisan manusia yang seperti Donditan katakan, kamu juga katakan ini adalah tulisan wartawan gadungan yang tidak benar. Yang benar itu adalah ajaran Injil yang asli, yang hilang itu, yang tidak ada itu. Itu yang perlu kamu ajarkan. Ya sudah, terima kasih, saya terima itu. Padahal kamu kan tahu dari mana, saya nggak ngerti. Itulah ajaran Injil asli mungkin ya, mungkin. Tapi kalau ajaran Injil yang sekarang ini bukan seperti itu Juma. Makanya selalu saya bantah. Tidak perlu kamu gunakan yang ini. Kamu tidak percaya ini. Karena ini adalah tulisan wartawan gadungan. Seperti Juma mengatakan. Begitu Juma. Jadi baguslah kamu mengajarkan Injil yang asli itu. Terima kasih. Karena saya tidak pernah melihat Injil asli dan Taurat asli. Iya, karena memang sudah dibakar Pak. Tadi kan datanya makanya, saya kasih. Tidak perlu kamu komentari Injil yang tidak asli ini. Karena memang sudah salah ini. Ngapain kamu ajarkan yang salah kepada saya? Jadi Pak Lamsen nggak percaya Lukas lagi. Itu. Ini bukan Injil yang benar dari Allah, bukan. Jadi makanya saya katakan Kristen sekarang ini sudah berpisah jauh, beda jauh dengan apa yang Al-Quran, beda jauh lah. Beda jauh dengan ajaran Yesus, intinya di situ Pak. Islam ini, karena itu saya mengatakan kepada Juma tidak berhak menggunakan ajaran Taurat dan Injil palsu. Untuk apa kamu ajarkan kepada kami? Biarlah kami percaya ke situ. Yang bagus kamu ajarkan adalah Quran atau Injil asli itu, karena itu kamu punya. Terima kasih Juma. Baik, saya ajarkan tentang Al-Quran. Jadi gini, Nabi Isa alaihissalam sebelum Kristen itu datang dari Antioquia Pak, itu menyeru kepada Bani Israel, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Jadi Nabi Isa ini sosok yang diutus oleh Allah mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Nah,
sebagai orang yang memiliki akal, kalau Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam ada data seperti itu, kemudian Lembaga Alkitab Indonesia baru didirikan tahun 1954, berarti kitab yang dipegang Kristen hari ini yang resmi itu lebih belakangan datang daripada Quran. Sekarang kita uji, apakah di dalam kitab terjemah yang ada dipegang oleh Pak Lamsen, itu ada Yesus mengajarkan dirinya utusan Allah kepada Bani Israel. Oke, Pak Juma. Ya. Pak Juma. Ya. Saya sudah bolak-balik saya katakan. Kata-katamu itu harus perlu dibuktikan. Apakah memang benar ada Isa, sejarah Isa yang di Al-Quran itu ya, sejarah Isa yang tidak pernah mati tersalib itu, pernah datang ke bangsa Israel. Apakah itu dikenal orang Israel? Isa mana yang dikenal orang Israel? Apakah Isa yang di Al-Quran itu yang menerima kitab Injil? Apakah itu yang dikenal? Jadi kita seperti saya belum bisa menerima kalau seperti itu, karena itu hanya kamu ngomong-ngomong sendiri, katanya ke Israel. Sementara orang Israel tidak pernah menerima atau pernah didatangi oleh Isa yang di Al-Quran. Yang ada adalah Yesus yang di Nazaret, ada di Israel. Tapi kalau Isa yang lahir di pohon korma di Israel belum pernah. Terima kasih. Oke, baik Pak Lamsen. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah Nabi Isa adalah Yesus? Jadi gini Pak, kita Islam ataupun Kristen harus memahami Pak Juma, sorry. Bukan itu pertanyaan saya. Saya tidak tanya itu. Jadi? Isa, saya tidak tanya itu Juma. Sorry ya, jangan saya terpaksa saya potong. Jangan salah-salah. Saya tidak bertanya apakah isi Al-Quran itu dengan Yesus ini Alkitab, tidak. Saya sudah bisa bedakan bahwa Isa yang di Al-Quran itu adalah beda dengan Yesus di Alkitab. Karena apa? Yesus di Alkitab itu belum pernah menerima Injil dari Allah. Sedangkan Isa di Al-Quran itu pernah menerima Injil dari Allah. Dan dia lahir di pohon korma. Dan dia tidak pernah tersalib. Dan kalau Yesus yang di Alkitab itu lahir di Bethlehem, jelas dikenal orang Yahudi dan pernah disalibkan orang Yahudi. Tapi kalau Isa yang di Al-Quran, menurut pengetahuan saya, mungkin saya salah ya, menurut pengetahuan saya, belum pernah ada sejarahnya di Israel. Terima kasih. Ya, oke. Jadi gini Pak Lamsen, Yahudi itu tidak menerima Isa, juga tidak menerima Yesus. Itu yang perlu Pak Lamsen tahu. Betul. Bahwa betul. Iya, karena demikian itulah Anda tidak bisa kemudian mengatakan. Sebentar, saya tegaskan. Cuma jangan terlalu panjang ya, biar supaya. Loh, saya baru ngomong 3 kata kok dibilang panjang. Supaya jelas, jangan nanti ngawur ke sana kemari padahal tidak ada artinya. Betul, orang Yahudi itu tidak menerima Yesus. Betul. Terus? Terus? Tapi orang Yahudi itu menolak Yesus karena Yesus mengaku dia adalah Mesias. Sementara orang Yahudi malu menerimanya. Ya, itu juga diterangkan di Al-Quran. Sementara, Isa juga ditolak. Dengar dulu. Artinya Yesus itu wujudnya ada di Yahudi. Sementara Isa yang di Al-Quran, sementara Isa di Al-Quran belum pernah ada wujudnya di orang Israel, belum pernah yang datang. Ini tugas saya kemudian menjelaskan ke Pak Lamsen. Makanya Bapak diam, saya jelaskan. Nabi Isa juga diterangkan ditolak. Ya. Ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Ditolak Bani Israel, Pak. Yang perlu kita sadari sekarang adalah sosok yang ditunjuk dengan menggunakan nama Isa ataupun nama Yesus itu bukan orang Arab, juga bukan orang Yunani, melainkan orang Ibrani. Berarti yang jadi masalah di sini hanya penyebutan saja. Kalau oknumnya ditolak, Kristen mengakui iya, Isa juga ditolak, Islam juga mengakui itu. Nah sekarang Yesus bukan bahasa Ibrani, Isa juga bukan bahasa Ibrani. Tapi kami ya penutur dari bahasa Abrahamaik, bahasa Arab, kami paham bahwa nama
Ibrani, sosok yang dikenal dengan sebutan Yesus atau Isa di dalam Islam itu adalah Yesua, nama panggilannya Hosua atau Yesua dalam penyebutan pendeknya dalam bahasa Ibrani. Nah, yang perlu di sini saya luruskan kepada Bapak bahwa berhubungan dengan bahasa yang digunakan oleh Ibrani, orang Ibrani, tanda-tanda vokal pada huruf Ibrani itu nanti dikenal pada abad ke-7 Masehi, Pak Lamsen. Maka semula huruf Ibrani itu gundul semua sama dengan Al-Quran tanpa ada tanda baca. Maka huruf daripada Yasua itu terdiri dari Yod, Sin, dan Waw. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga di dalam bahasa Arab disebut Isa, di dalam bahasa Ibrani disebut Yasa. Yang jadi masalah itu Yesus. Yesus itu dasar bahasanya dari mana, Pak? Sudah. Silakan. Jangan panjang lah. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Juma, terima kasih. Ya. Itu menilik dari nama yang sama. Bisa saja. Isa adalah. Nggak sama Pak. Yesus beda Pak. Yesus orang Yunani Pak, bukan orang Abrahamaik. Apa namanya itu? Yesus dengan Isa itu satu bahasa rumpun. Yesus entah dari mana datangnya. Itu perlu dipahami. Pemahaman Zuma. Ya, silakan. Isa di Al-Quran itu adalah Yesus yang dialkitabkan, itu bukan? Oh, bukan. Yang saya paham di Ibrani menyebutnya Yesua. Di Islam disebut Isa. Yesus itu dari Yunani, entah dari mana datangnya. Silakan Pak. Yang saya maksud gini. Kamu silakan. Ya. Oknum Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Oknumnya ya. Apakah satu oknum dengan Yesus di Alkitab? Kan bukan. Wallahu alam. Karena yang saya jelaskan versi Quran adalah sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Yang mengajarkan Injil. Nah, yang dari Yunani itu siapa, Pak? Tidak pasti, Juma. Oh, ini pasti Pak. Al-Quran menerangkan ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Sudah tamat ya. Nah, sekarang dari Yunani itu asalnya di mana, Pak? Yesus itu di mana? Yesus Kristus itu dari mana? Ya. Ingat Juma, ini saya rumusnya saya pegang begini, Juma. Ya. Ingat ya Juma ya. Silakan Pak. Jangan bandal terus mengajarkan. Iya, silakan. Jangan bandal terus mengajarkan seperti itu ya. Benar Juma, Ustadz kamu besar. Silakan. Benar ya. Iya. Bahwa nama yang sama bisa saja nama sama. Iya. Tapi kalau kisahnya beda, berarti oknumnya beda. Bisa saja namanya beda, ya. Bisa saja namanya beda, dikisahkan oleh si A dan si B, namanya beda. Tapi kalau kisahnya sama, tempat lahirnya sama, perlakuannya sama, berarti oknum yang sama. Sementara yang di sini yang kita adu domba, yang kita dialogkan ini, Yesus yang di Alkitab kami ini dan Isa yang di Al-Quran itu, saya jamin, saya pastikan adalah oknum yang berbeda. Karena apa? Ya udah. Walaupun itu namanya hampir sama, seperti kamu terangkan tadi, itu kisahnya beda. Karena kisahnya beda. Gak masalah. Karena Isa yang di Al-Quran, dengar dulu, Isa yang di Al-Quran itu lahirnya di pohon korma, dan tidak pernah mati tersalib, tidak pernah mati tersalib. Sementara Yesus di Alkitab kami itu lahirnya di Bethlehem. Dia nggak urusan. Dia pernah mati tersalib. Nggak urusan itu. Tidak ada hubungannya antara Al-Quran dengan Alkitab. Makanya jangan kita bandar. Yang menghubungkannya siapa, Pak Lamsen? Yang menghubungkannya siapa? Sekarang begini. Sekarang begini, Pak Lamsen. Selalu mengajarkan ajaran Alkitab. Ya, itu karena Kristen muncul di negara ini ke Islam-Islaman, Pak. Itu yang perlu Anda pahami. Pak Lamsen, saya ingin tahu dari Anda. Kami orang yang memahami pengajaran Abrahamaik, ya, bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Kami nggak pernah belajar bahasa Yunani. Kalau berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-He yang mereka sebut dengan Hasem, kami sebutnya dengan Bismillah. Dan itu kami ajarkan dengan nama Allah. Nah, sekarang bahasa Yunaninya Yod-Heh-Vav-He apa, Pak? Anda akan bingung itu. Sampai 7 turunan Anda tidak akan bisa nemukan itu. Itu poin dulu, Pak. Sabar Pak Lamsen. Sabar. Dengarkan saya dulu, Pak. Dengarkan dulu, Pak.
Al-Quranul Karim dituliskan 1400 tahun silam. Kitab Anda baru berusia 70 tahun di negara kita ini. Bahasa Indonesia. Nah, sekarang bahasa Indonesia yang baru 70 tahun itu Anda pakai untuk menilai Al-Quran yang sudah 1000 tahun lebih usianya. Nah, berbicara mengenai histori sejarah, Pak, orang yang datang kepada Bani Israel mengajarkan sebuah pengajaran hikmat Injil, itu tidak menggunakan nama Yunani, Pak. Itu menggunakan bahasa Aram. Bahasa Aram inilah yang kemudian bergeser ke Aram Timur, yang kemudian mereka menggunakan bahasa yang ke-Islam-Islaman, yang identik dengan bahasa Arab. Apa itu? Isa. Ini jelas ini, Pak. Isa atau Esau itu masuk ke dalam bahasa Arab, kemudian jadi vokal O menjadi A ketika diserap dalam bahasa Abrahamaik yang dari sumbernya bahasa Arab menjadi Isa. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Yesus disebut dengan Isa atau Yesua, ini gimana secara liturgi, linguistik bisa menjadi Yesus? Ini yang perlu. Oke. Sekarang ketika berbicara mengenai kisah, Pak Lamsen, berbicara mengenai kisah, Bapak mengatakan lahir di pohon kurma. Anda harus paham bahwa Yerusalem itu dikelilingi. Ini salah ngomong kamu. Jangan salah ngomong lah. Al-Quran memang mengatakan. Iya, Anda mengklaim itu salah. Sekarang Yerusalem itu dikelilingi. Saya tidak pernah salahkan. Yang suka salahkan itu kamu. Oke. Anda katakan itu tidak sama dengan kitab yang datang 70 tahun yang lalu. Begini Pak Lamsen. Yerusalem itu dikenal dengan kota kurma, Pak. Dikelilingi oleh kebun kurma Yerusalem itu. Kemudian yang perlu Anda pahami, Maria itu adalah orang yang diusir dari perkampungan disebabkan karena orang sekampungnya menganggap dia berzina. Diusir dia, Pak. Iya. Maria itu diusir dia. Yang menjadi permasalahan, informasi 70 tahun yang lalu menerangkan ada orang lahir di dalam kandang pada saat orang beternak di musim salju. Itu nggak rasional itu Pak Lamsen. Maka yang berita lebih akuratnya itu karena Yahudi tidak mengakui, mari kita teliti Islam informasinya benar atau lembaga kitab Indonesia yang Anda imani 70 tahun lalu baru ada gitu loh Pak Lamsen. Kalau Al-Quran kamu ajarkan, saya tidak bantah kamu Zuma. Al-Quran menerangkan kan tadi saya sudah bilang. Saya bantah kamu. Pak Lamsen. Saya tidak mau kamu mengajarkan itu. Al-Quran sudah menerangkan Pak Lamsen bahwa ketika Isa datang kepada Bani Israel, dia diperolok-olok oleh Bani Israel. Kamu jangan wa ma yatihim min nabiyyin illa, kecuali kanu bihi yastahzi'un. Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel itu diolok-olok, dihina. Saya tanya kepada Pak Lamsen, benar enggak Al-Quran yang menerangkan? Saya tidak bantah kalau isi Al-Quranmu ya. Ya, oke. Berdasarkan Al-Quran, Alkitab saya. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel itu diperolok-olokkan oleh Bani Israel. Anda setuju enggak itu? Ada enggak sejarahnya itu di mana, kapan? Itu yang penting. Sekarang begini, saya tanya kepada Anda, apakah Anda percaya bahwa ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel itu diolok-olok oleh Bani Israel? Saya tidak tahu, orang Israel itu tidak pernah mengenal Isa yang di Al-Quran. Mana pernah dia kenal? Oke, kalau Yesus gimana Pak? Kalau Yesus gimana? Diolok-olok enggak sama Bani Israel? Yesus ditolak, tapi kalau berarti Al-Quran sudah benar. Iya, Al-Quran. Yesus yang di kitab itu bukan Isa yang di Al-Quran, makanya cuma kamu bandal. Sudahlah, selesai aja. Cuma kamu. Tadi sudah kamu yakan bahwa Isa di Al-Quran dengan Yesus di kitab bukan orangnya, beda. Sekarang kamu yang jadi kamu itu saya pahami Pak Lamsen. Hanya ada satu manusia yang datang kepada Bani Israel yang membawa hikmat Injil yang lahir tanpa ayah. Hanya ada satu. Islam mengenalnya dengan Isa alaihissalam. Kristen dari Yunani mengenalnya dengan sebutan Yesus Kristus. Segala macam. Untuk apa itu? Yang membedakan kemudian antara Islam dan Kristen adalah sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, Torah,
Bagi Kristen itu adalah Tuhan, bagi Islam itu hanyalah Nabi. Ya, itu loh, Pak. Kristen seperti itu. Enggak, Nah, orang-orangnya beda kok, hukumnya beda. Makanya tadi Bang Handi katakan antara Nasrani dengan Kristen itu berbeda, Pak. Jangan disama-samakan. Isa bukan Yesus kan sudah aman, sudah tenang. Kalau sudah seperti itu, kamu jangan ajarkan ajaran Yesus kami lagi. Jadi begini Pak Lamsen, begini Pak Lamsen. Satu manusia saja yang datang kepada Bani Israel. Jadi penistaan seperti kamu ini kan kamu menista namanya bagi kami sebetulnya. Oh ya. Tidak mau marah. Jadi begini Pak Lamsen, Bapak jangan sampai naik tensi loh, santai aja Pak. Sudah jelas itu. Pak Lamsen jangan santai, jangan. Saya tidak mau. Kalau kamu ngajarkan ajaran Alkitab saya tolak. Saya nggak ngajarin gospel Pak. Saya nggak ngajarin gospel. Kita lagi dialog. Iya. Gitu loh. Jadi yang datang kepada Bani Israel adalah sosok yang lahir dari perawan. Bagianmu adalah Al-Quran, bukan Alkitab. Iya, ini saya sedang membahas Quran, Pak. Anda kayak pendeta Martin juga. Kalau Anda sudah ketampar dengan kitab Anda sendiri, Anda jadi gengsian untuk dibahas kitabnya. Itu salahmu di situ, Cuma. Saya tidak pernah membantah. Nggak bisa, Pak Lamsen. Agama Kristen adalah agama syiar, Pak. Islam juga agama syiar. Karena itulah tugas saya kemudian, ya, bahwa agama syiar yang disebelah itu tidak sesuai dengan fakta. Itu hanya mengajarkan sesuatu yang tidak bersumber kepada kebenaran hakiki. Kan gitu. Kristen juga begitu. Mengajarkan Islam itu tidak mengajarkan sebagai ajaran yang benar secara hakiki. Bukan sewot. Karena kecenderungan Kristen itu menjajakan agama penyembahan terhadap manusia kepada umat Islam yang sudah punya agama, Pak. Saya ini pelaku di lapangan. Saya ngerti bagaimana agama Anda itu ya menyebar agama kepada umat Islam yang sudah punya agama, Pak. Yang kristenisasi dengan Indomie dengan uang 5.000 kan agama Anda. Jadi agama Anda itu saya katakan lebih berbahaya daripada sekedar narkoba untuk generasi kami Islam. Nggak boleh. Kalau narkoba masih bisa disembuhkan, tapi kalau orang sudah masuk ke dalam pengajaran penyembahan terhadap manusia, itu akhirat kekal di neraka, Pak. Gitu loh. Maka kami sebagai kristolog harus membentengi itu. Jadi Anda nggak boleh kemudian jangan bahas kitab saya, nggak bisa. Kitab Anda. Kitab Anda konsumsi publik kok sama dengan Al-Quran. Jadi jangan gengsian. Kalau agamanya nggak mau dibahas, ya hapuskan agamanya di negara ini supaya tidak ada yang bahas, gitu loh. Hentikan kristenisasi, Pak Lamsen. Nah, Bapak juga nggak punya hak untuk melarang saya membahas kitab Kibul, gitu loh. Silakan Pak Lamsen. Halo, Gus Andi. Halo. Ya, Pak Lamsen. Oke, ya. Kenapa? Ya. Saya lagi diskusi sama Pak Juma ini ada di Zoom ini. Iya nggak apa-apa Pak Lamsen, lanjut aja. Saya ada. Tenang aja Opung, ada saya menemani Opung. Ya. Allahu Akbar. Bagaimana? Ya Bang Handi, intinya di situ Bang Handi bahwa ya. Nasrani dan Kristen itu beda, Bang. Kita semua tahu itu. Silakan dilanjut. Kayaknya dia sensitif dengan saya memang. Memang saya tidak suka dengan kamu karena selalu loncat-loncat ke Kristen. Ajaran-ajaran kita mau ajarkan tidak benar. Nggak bisa tidak loncat, Pak. Nggak bisa. Kristen itu dibiarkan seenak perutnya mengajarkan ke Islam ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Begitu juga Anda juga punya hak, membahas kesalahan Islam kalau Anda temukan kesalahan supaya orang-orang tidak masuk ke dalam agama Islam. Kami juga begitu. Kita sama-sama agama syiar. Kita syiarkan agama kita dengan cara-cara yang baik kan gitu, Pak. Nah, saya tidak terima. Siarkan aja, tapi kan tergantung saya, terima apa tidak. Saya tidak akan bantah itu, tidak akan bantah. Biarkan aja seperti itu. Itu pengetahuanmu ya sudah. Memang sayangnya kamu dicocokin kebencian terhadap agama orang lain. Loh, itu Bapak ini gimana toh? Sejak kapan justru Pak Lamsen, saya justru muncul sebagai kristolog itu wujud kasih sayang saya kepada kalian. Saya menyadarkan kalian, Yesus hanya utusan Tuhan. Yesus hanya untuk Bani Israel.
Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Saya bantu Anda untuk memahami itu, bukan karena saya benci, tapi karena saya sayang. Bukan ajaran Gitu loh. Kristen. Ajarkanlah ajaran 1 MKB 1 nomor 56 nomor 57. Kitab-kitab Taurat itu disobek-sobek dan dibakar habis. Saya tidak mau bantu. Jika pada seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, maka orang itu dibunuh. Berarti yang sampai ke Indonesia bukan lagi Taurat, Pak. Itu yang perlu Pak Lamsen paham. Saya cuma membantu kok untuk menyadarkan. Jangan ajarkan ajaran yang bukan Taurat. Kamu ini gimana sih? Kamu mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Jadi itulah salahmu itu Juma. Iya kan tadi saya sudah katakan Al-Quran. Benar yaitu ajaran Injil dan Taurat benar itu dan ajaran Al-Quranmu itu. Al-Quran menerangkan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Masalahnya di janganlah situ. Kamu campur adukkan yang hak dan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Sedang kamu mengetahui. Ajaran Kristen Pak Lamsen, seorang dokter itu Pak, bukan hanya membahas vitamin, tapi seorang dokter kudu wajib juga membahas tentang bakteri, penyebab daripada vitamin berfungsi. Harus diajarkan itu Pak. Bagaimana jadi Bapak jangan paham Al-Quran kamu hanya ngorek-ngorek Taurat dan Injil palsu. Saya kan katakan sebagai dokter, bukan hanya memperkenalkan sisi vitamin obat saja. Tidak. Tapi seorang dokter yang baik harus mengajarkan tentang virus, tentang bakteri, dan cara menghindarinya gitu loh. Bapak jangan sensian lah. Ya, jangan begitu. Saya tidak sepakat. Itu beda. Cuma, kalau kamu orang Islam benar, tunjukkan. Ini loh, Injil asli itu ini loh ajarannya. Ini loh, Injil asli kan saya sudah jelaskan, Pak. Tunjukkan kita Injil asli kan saya sudah jelaskan. Itu sudah berulang saya katakan. Mau diulang, Pak? Mau diulang, Pak? Mau diulang? Menurunkan waktu masih bayi anak itu, Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu, diturunkannya kitab Injil kepada Isa Al-Masih. Bukan diturun. Oke, baik Pak Lamsen. Oke, enggak apa-apa. Oke, saya ajarkan sekarang. Mana kitabnya pernah kamu baca? Pernah kamu lihat? Saya ajarkan sekarang. Gimana, Pak? Kamu mengajarkan dari mana? Udah pernah kamu lihat? Makanya saya bilang, Bapak mau diajarkan tentang Injil, Pak. Bagaimana kamu mengajar nggak pernah kamu baca? Anda mau diajarkan atau tidak nih? Aduh, gimana sih? Katanya mau diajarkan tentang Injil. Terganjalnya ajaran Islam itu bagi saya. Katanya mau diajarkan tentang Injil. Cuma yang baru lahir kemarin mau mengajarkan kitab Injil yang tidak pernah dia baca, tidak pernah dia lihat. Nah sekarang ini saya mau mengajarkan kepada Bapak tentang Injil. Lucu Anda ini. Anda kok ketakutan kali. Tidak pernah kamu lihat Injil. Makanya saya ingin mengajarkan kepada Bapak. Suara ketawanya pales, Pak. Pales, jelek. Kedengarannya jelek. Nggak enak kedengaran suara. Jadi gini. Injil tidak pernah kamu baca. Oke, saya ajarkan Injil sekarang. Gimana? Saya ajarkan Injil sekarang, gimana? Mau nggak? Dari mana kamu tahu? Pernah kamu lihat? Nggak, itu belakangan. Sekarang permasalahannya, apakah Anda mau saya ajarkan tentang kitab Injil? Bagaimana kamu ngajar? Nggak pernah lihat, nggak pernah baca? Jangan kayak begitu jadi murid. Mau belajar atau tidak? Saya tahu sekarang begini. Anda itu kelihatan itu kan baru lahir kemarin. Pak Lamsen, kelihatan sekali Anda itu cacat logika, Pak. Masa kamu mau mengajarkan yang tidak pernah kamu baca, tidak pernah lihat? Anda itu cacat logika. Kenapa saya katakan Anda cacat logika? Di satu sisi Anda minta saya mengajarkan Injil, di sisi lain Anda minta mengajarkan Injil, Anda membantah kembali itu. Bagaimana kamu mengajarkan Injil? Kamu tidak pernah melihat Injil. Nah, ini kan Anda berarti Anda tidak sempurna dalam berpikir. Saya cuma kalau gitu. Masa kamu mengajarkan orang kamu pernah baca, nggak pernah lihat, mau mengajarkan? Bagaimana kamu bisa? Nah, oke lah, off saya. Ya, itu dia ya. Nah, iya, memang iya. Ya, jadi bagaimana gini. kamu bisa mengajarkan Injil nggak pernah kamu lihat, nggak pernah saya baca? Ajarkan, Pak. Kalau Bapak bersedia, saya ajarkan Injil. Mana bisa percaya? Kamu lahir kemarin kok.
nggak pernah lihat Injil, nggak pernah baca, mau ajarkan apa? Udahlah, mau mah emang. Gimana Pak Lamsen? Memang sakit hati orang-orang ini kalau berhadapan dengan saya. Pak Lamsen memang sakit hati dan memang dia masuk ke sini ZZZ karena dia menghindar. Gitu loh. Terkait dengan Injil, kita harus tahu dulu wilayah, objek, tempat Injil itu diwahyukan. Injil Lamsen itu fan beratnya Bang Zuma, Bang. Ya. Jadi Injil itu diwahyukan kepada bangsa yang mana? Ditujukan kepada bangsa Tegar Tengku. Apa itu? Ahli kitab, Bani Israel. Yang kalau Musa saja yang memberikan ya kemenangan yang nyata, memerdekakan mereka dari perbudakan Mesir saja, diobo-obo ajarannya, apalagi anak yatim tanpa ayah yang datang di tengah-tengah mereka membawa sebuah pengajaran, mustahil diterima. Makanya Al-Quran menerangkan, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang kepada mereka seorang nabi, pasti diolok-olok, pasti dihina, pasti dinista, pasti dihujat, pasti dimaki-maki. Pembuktiannya kemudian, Pak Lamsen sendiri tadi kita dengarkan para sahabat, Yesus ditolak, bahkan dibunuh. Jadi bagaimana mungkin kemudian pengajaran Allah kepada Isa berupa hikmat Injil itu masih bisa diterima sampai hari ini? Makanya Al-Quran menerangkan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi thamanan qalila. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian ketika Allah mewahyukan Injil pada Nabi Isa, Torah kepada Nabi Musa, ahli kitab ini menjual kitab tersebut dengan harga yang murah. Ya, mereka sebenarnya tidak memakan, tidak menelan di dalam perut melainkan api. Apa yang mereka pertontonkan? Mereka jual kepada non-Yahudi, mereka hanya untuk mendapatkan sanjungan. Itu yang mereka lakukan ahli kitab itu. Terekam di dalam Matius 25 nomor 15. 23 nomor 15, sorry. Wahai celakalah kau ahli Torah, orang Farisi, celakalah kalian. Kalian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang. Setelah mereka tobat ikut menjadi pengikutmu, mereka menjadi ahli neraka dan mereka menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau. Siapa korban para ahli kitab? Siapa korban para orang Farisi? Bukan Islam. Islam tidak menjadi Islam karena ahli kitab. Tidak menjadi Islam karena orang Farisi. Tapi Kristen menjadi Kristen hari ini karena ulah daripada ahli kitab. Karena ulah daripada orang Farisi. Orang munafik. Matius 23 nomor 15. Siapa yang menggenapi nubuatan itu? Kristen. Al-Quran menerangkan ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda wal azabi bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ini yang diterangkan Islam, Pak Lamsen. Saya yakin Anda masih mendengarkan saya. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, pendiri agama Kristen, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya ahli kitab, wahai pendiri Kristen, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Wa antum ta'lamun. Itu Pak Lamsen, agar engkau paham itu. Yang mendirikan agamamu adalah ahli kitab, orang-orang Farisi, orang keturunan Yakub dari bangsa Benyamin, dari suku Benyamin, yang menyeberangi lautan, yang menjelajahi daratan, yang membuat kalian mengaku bertobat, meninggalkan ajaran Romawi Yunani,
animisme, politeisme, animisme stoa masuk ke dalam satu agama yang mereka sebut dengan Kristen di Antioquia, dan itulah mereka orang-orang yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Pahami itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai Nasrani, berbicara mengenai Kristen, berbicara mengenai Isa, Yesua, Yesus, itu jelas historinya ada. Makanya kalian takut itu berdebat dengan kami para kristolog. Kenapa? Para kristolog itu memahami 2 sisi kitab. Kitabnya umat Islam, lebih-lebih kitabnya agama Kristen. Karena hanya terjemah. Susah memang itu. Kecuali kalian datang dengan berasumsi. Kalau tidak berasumsi ya kayak ini. Emosi, lari, takut dikalahkan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu yang kena terhadap kalian. Kalian tidak bisa lagi dimasukkan ilmu kebenaran kepada otak kalian. Karena kalian sudah enak di situ. Nyembah hanya sekali seminggu. Tanpa syariat, tanpa aturan. Tidak ada prosesi ibadah yang kemudian menjadi kewajiban. Enak. Lalu mimpi masuk surga. Sementara Al-Quran menerangkan, Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana wa tabguwana iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Hai ahli kitab, pendiri Kristen, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok sebengkok-bengkoknya, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Kenapa Tuan Lamsen ini menghalang-halangi saya meluruskan hal yang bengkok? Kenapa? Karena Pak Lamsen 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Kalian bukan ahli kitab, tapi kalian adalah korban daripada ahli kitab yang kemudian dinubuatkan 2 kali lebih jahat dari mereka. Pahami itu. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja. Kenapa kau menghalangi Bang Suma mengajarkan sesuatu untuk diluruskan? Isa menyeru, ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Yesus juga menyeru, wahai Maria, datanglah kepada saudaraku. Qul, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakmu dan Bapakku. Lalu kemudian diterangkan di dalam kisah para rasul, sangat jelas kisah para rasul 3. Apa yang diterangkan di situ? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Hambanya Abdullah Isa alaihissalam dimuliakan oleh Allah. Kisah para rasul 3 nomor 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu. Yang dibangkitkan hambanya. Siapa hambanya? Yesus. Yesus itu hamba Allah. Abdullah. Kamu takut Lamsen saya luruskan semua yang kalian bengkokkan ini. Makanya kau menghalang-halangi saya untuk membahas kitabmu yang hanya terjemahan itu. Kenapa? Kamu tidak mau membatalkan nubuatan Yesus yang menerangkan korban daripada ahli kitab dan orang Farisi 2 kali lipat lebih jahat daripada mereka. Telan itu, makan itu. Kau sadar. Ya Pak Lamsen ya. Jadi saya katakan kami dari tim ZCC memang selalu harus mengawal kalian, pergerakan kalian. Kalian bahaya daripada narkoba. Pahami itu. Saya kira begitu para sahabat. Ya sekedar untuk melampiaskan semangat pagi untuk kita menyongsong hari-hari ke depan bulan suci Ramadan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah Bang Juma, dikasih sesuatu kebenaran, tapi kebenaran itu diabaikan, terus dipakai. Yang menurut Pak Lamsen sendiri tadi dia nggak bisa menjawab bahwa topik awal adalah Nasoro itu atau Nasrani itu di zaman dulu itu menyembah siapa? Apakah dia sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan? Tentu Pak Lamsen nggak bisa menjawab. Jawabannya nggak tahu. Artinya kalau kaum Nasara waktu itu memakai kata Allah berarti sembahnya adalah nama Allah itu gitu loh. Itu dia di sana.
Deal gitu loh. Kita cek sekarang yang masih tersisa di sana. Apakah mereka di sana itu, kaum Nazaret yang masih tersisa itu, menyembah Yesus sebagai Tuhan? Tentu tidak. Nah, kalau bersumber kata Allah itu diambil dari sana dibawa ke Indonesia, mestinya konsisten. Apa yang ditegakkan di sana harus ditegakkan juga di Indonesia. Tapi sayangnya adalah sudah dipreteli makna itu, disalahgunakan, disandarkan ke Yesus. Ini yang menjadi harus kita lawan. Ini yang harus kita luruskan. Pak Lamsen sendiri tadi udah mengakui bahwa pada wartawan yang ada di Babel itu adalah wartawan gadungan. Kamu nggak usah menyentuh itu, kami akui itu. Bahwa Lukas ini adalah wartawan gadungan menurut Pak Lamsen. Jadi nggak usah dibahas itu. Gitu loh. Terus apa yang mau dibahas sebagai perbandingan untuk menyadarkan Pak Lamsen? Gitu loh. Jadi Bang Juma mengambil, kadang mengutip itu, ini hanya perbandingan. Bahwa silahkan memilih gitu loh. Yang mana yang bersumber dari Sang Pencipta, yang mana laporan wartawan. Mestinya kalau ada orang normal, akal masih dalam posisinya untuk dipakai berpikir, mestinya menerima kebenaran itu. Tapi kalau akal atau otak sudah bergeser di sedikit, artinya sudah tidak bisa digunakan dengan baik. Sekali lagi teman-teman Kristen yang ada di Indonesia, khususnya Pak Lamsen, bahwa kalau memang Pak Lamsen mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu berbeda, ya berhentilah mempergunakan istilah-istilah yang ada di Kristen tentang Nabi Isa. Seperti kenaikan Isa Al-Masih. Berhenti pakai itu. Karena kami akan protes. Kenapa? Karena Nabi Isa itu nggak lahir tanggal 25 Desember seperti yang ada di kalender Anda. Kedua, ya berhenti juga mempergunakan adanya gereja Isa Al-Masih gitu loh. Mestinya kalau memang mau konsisten saja. Punya jati diri, punya harga diri, punya identitas Kristen di Indonesia. Hilangkan semua istilah-istilah yang bersenggolan dengan Al-Quran. Clear di sana, kami tidak akan ganggu. Tapi sepanjang masih ada istilah-istilah dalam istilah Islam yang Anda pakai, yang paling fundamental itu, Anda salah gunakan selama napas hayat masih di kandung badan, dan insya Allah dilanjutkan kepada cucu-cucu kita, akan kita hajar terus sepanjang masa. Untuk itu kami beri semangat kepada LAI, kembalilah ke jalan yang benar. Artinya menerjemahkan Alkitab Anda ke Indonesia begitu, bersumber saja dari original teksnya begitu. Ya kata Allah, lu ganti Elohim apalah terserah lu, atau ganti Theos monggo, enggak ada masalah buat kita. Terus Rasul, terserah lu mau pakai apostolos lah, utusan lah, apalah terserah, monggo saja. Tapi sepanjang LAI di Indonesia nih, Anwar Cendang kawan-kawan masih mempergunakan istilah dalam Al-Quran, dalam revisinya nanti, kami tidak akan berhenti meluruskan. Supaya apa? Orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, terutama Kristen yang ke gereja hanya membawa Bible dengan terjemahan, tidak pernah dibaca. Karena kalau bertanya terlalu jauh, artinya akidahmu, kepercayaanmu itu meragukan Yesus sebagai Tuhan. Jangan banyak tanya, imani saja. Itu prinsip mereka. Kasihan juga orang-orang yang ke gereja itu, ibu-ibu, tidak pernah dibuka Bible, hanya mendengarkan ajaran kasih, lagu rohani. Tidak pernah diajarkan terlalu jauh. Kenapa? Kalau sampai ada pendeta yang nekat, jujur mengatakan apa adanya, selesai sudah. Kenapa kira-kira tujuannya Bang Juma? Saya tanya kepada Bang Juma. LAI ini kira-kira tujuannya apa sih? Diterjemahkan ke Indonesia, masih ada istilah-istilah Islam yang dipakai. Kira-kira tujuannya apa Bang Juma? Bisa dijelaskan nggak? Silakan Bang Juma. Bisa. Ya, jadi memang diterangkan di dalam agama mereka, ya, diutus laksana ular, licik seperti ular, dan halus seperti merpati. Itu ayat ayat andalannya Gurunda Sugiono. Jadi mereka ini memang kayak begitu. Jadi 300 tahun lebih mengkristenkan Nusantara, tidak sanggup, maka dia menggunakan cara-cara halus. Apa cara halus itu? Ya sama seperti ketika mereka mengambil kitabnya Bani Israel, kemudian mereka katakan itu adalah perjanjian lama, lalu kemudian mereka menggaungkan kitab dari Yunani sebagai perjanjian baru.
Jadi mereka mengambil agama ajaran kitabnya orang, dia gaungkan, kemudian ternyata yang dijudulkan adalah kitab Torah, tapi yang dijajakan adalah kitab Yunani. Itu poin. Itu Bang. Jadi tujuan mereka itu apa? Untuk memperdaya orang-orang yang di luar agama mereka agar ya mereka bisa menyamarkan agama mereka, agar kita umat Islam ini itu terkecoh, menganggap agamanya mereka itu sama aja dengan agama kita, karena Tuhannya ternyata sama. Gitu loh Bang. Nah, terkait dengan yang tadi itu Bang Handi, kenapa orang-orang Nasara di Arab pra-Islam itu menggunakan kata Allah? Karena mereka sadar nama pencipta langit dan bumi itu memang Allah. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, Allah sembahan Tuhan sembahan Abraham itu mengangkat janji, dan janjinya itu adalah janji kekal, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tidak bisa diganggu itu, karena yang mengangkat janji itu adalah Allah. Allah yang menjanjikan bahwa esensinya akan menjadi sembahan keturunan Abraham. Gak bisa itu, mau kekuatan apapun yang menghalangi itu gak bisa. Makanya pra-Islam, orang-orang Arab itu, pra-Islam sudah menggunakan hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Begitu Al-Quran datang menerangkan tentang perihal Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan Musa, di situ menerangkan kata Allah, Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu jelas itu. Ya, jadi memang nama Allah yang benar itu, nama Tuhan yang benar itu adalah Allah. Nggak bisa dipungkiri itu. Makanya penerjemah dari kitab Kristen yang selalu direvisi, tapi mereka tidak pernah mengganti atau merevisi kata Allah. Tetap aja ditunjukkan kata Allah itu untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka ini bisa bahasa Ibrani kok, ngerti bahasa Aramaik, sehingga mereka mengerti bahwa yang mereka sebutkan dengan sebutan Hasem, Elo, Allah, Alaha, itu merujuk kepada Allah. Dan itu rabi-rabi yang ada saat sekarang, yang populer di Yahudi sana, Yerusalem sana, atau di Eropa, yang memahami tentang liturgi daripada Torah atau kitab Tanakh, paham betul bahwa Yod-Heh-Pav-He, Al-Eroi, As-Sadai, dan seterusnya itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Makanya teman-teman Kristen bertahan di kata Allah itu. Karena mereka sadar nama Tuhan itu bukan Yahweh, tapi Allah. Demikian Bang Handi, sekedar sharing. Silakan. Sorry, ke-mute saya. Handi, izin bentar, baterai sini kan lowbat, mati lampu. Mau ngasih kabar, tadi pagi saya kaget pas buka, nggak tahu Pak Jess ngechat saya. Saya bilang nanti ya saya atur waktu dulu untuk menantang Bang Juma sama Moreski. Saya dengan tim saya nanti katanya. Saya bilang ya udah Pak, siapin aja kapanpun saya siap, kabarin saya. Baik. Ya, kita sampaikan yang penting siap gosong bilang Pak. Kayak Pak Lamsen kan udah gosong itu tadi. Oh ya. Jangan sampai gosongnya kayak Bang Pipo waktu itu ya. Ada orangnya Bang. Oke, baik. Jadi ada Bang Pipo. Halo bro. Bercanda. Sini Pak Pipo. Maaf Bang Pipo, maaf. Enggak bercanda aja kok, enggak gosong kok waktu itu. Bukan bercanda saya. Halo bro, Juma. Ya. Juma. Ya. Kesehatan ada belum? Alhamdulillah saya senantiasa sehat Pak. Oke, terima kasih atas kesehatannya. Saya pikir kadang-kadang udah mulai pandian, tapi mulai pandian sedikit-sedikit lah tentang Alkitab ya. Iya. Memang harus rutin ngajari kau, itu aja nih. Soal Alkitab. Iya betul. Ya betul itu ya. Oke, silakan. Saya mendengar aja dulu. Kalau bisa. Jadi begini Pak Pipo, kalau boleh saya kembalikan ke topik. Ya, kalau bisa ya kembalilah semua ke jalan yang kebenaran itu. Kalau memang ya dengar makanya dari awal. Kalau memang saya simak dulu. Ya, disimak dulu. Nanti jadi Bang Handi kita harus sadari bahwa Bang Pipo ini memang adalah bahlul kitab. Apa itu bahlul? Sorry, ahlul kitab maksudnya, sorry. Ini jadi saya kembalikan ke kitab. Gimana sih? Jadi saya kembalikan ke topik biar sebentar Pak Pipo, biar kadang-kadang kalimat kau itu nggak pernah kau pikirkan, nggak pernah kau rasakan, itu pemikiranmu itu untuk orang lain di situ kau. Ya kan saya sudah minta maaf
bukan bahlul kitab, ahlul kitab. Ahlul. Iya. Lebih dari situ bisa berbalik kepada Anda saya katakan, tapi saya tidak mau mengatakan itu. Ya udahlah. Bang Handi tutup aja dulu sesi ini. Nanti kita kasih panggung untuk Bang Vivo. Beliau ini orang baik. Oke, saya kembalikan dulu sebentar. Nggak apa-apa lanjut ini sesi nggak apa-apa diganti oleh ini. Karena baru beberapa aja. Jadi gini ya, sebentar saya ngomong dulu dong bahwa. Ya silakan Bang Handi. Begini Pak Vivo, sumber dari tadi perdiskusian kita, bukan debat, adalah sumbernya dari kata Allah yang dipergunakan, bukan Kristen Arab ya, tapi kaum Nasrani di zaman itu udah dipakai. Terus kemudian menurut Pak Lamsen dan teman-teman Kristen pada umumnya, sumber itulah diambil, diadopsi, dimasukkan LAI ke terjemahan Indonesia. Tapi perlu diketahui bahwa kaum Nasara waktu itu, Allah yang dimaksud ini adalah nama sembahan. Iya Pak ya. Nama sembahan itu waktu itu bukan merujuk kepada Yesus. Karena seluruh kaum Nasara ditanya waktu itu, tidak ada yang menyembah Yesus sebagai setara dengan Allah Bapa dengan ilmu Trinitas. Belum mengenal di sana Pak. Artinya benar-benar kaum Nasara itu adalah tauhid, mengikuti ajaran sejati Yesus. Itu intinya Pak. Persoalannya setelah nyebrang ke Indonesia, ya khususnya di kawasan Melayu dan sekitarnya, berubah makna Pak Vipo. Allah ini bukan lagi nama sembahan. Berubah menjadi adalah generik. Cuman jabatan yang sembahan itu adalah Yesus yang disetarakan dengan apa yang dimaksud sebelumnya Nazaret itu. Nah ini menjadi problem. Seandainya teman-teman Kristen yang ada di Republik ini konsisten, ya monggo-monggo saja. Yang penting nama Allah sembahan ini jangan disandarkan ke Yesus. Karena sumbernya nggak begitu gitu loh. Nah ini apa masalahnya kira-kira di Indonesia? Kenapa mesti selalu mengatakan begini? Jangan ada lagi Allah lain. Berarti ada Allah lain gitu loh. Kenapa nggak konsisten ke Yohanes 17:3 kata Yesus kan gitu ya? Kenapa nggak konsisten? Nah persoalan di sini Pak Bipo. Kalau Pak Bipo bisa menjelaskan kepada kami, nanti direspon oleh Bang Juma. Kenapa mesti kata Allah disalahgunakan? Artinya bahkan disalahgunakan oknumnya, identitinya itu gitu loh. Kenapa mesti harus disandarkan kepada Yesus? Atau minimal kenapa harus disetarakan dengan Yesus? Kira-kira begitu Pak Pipo. Ada yang mau ditanggapi soal ini? Kalau ada ilmunya silakan Pak Pipo. Baik, terima kasih Bro Andi. Anda katakan tadi seperti itu. Kalau ada ilmunya katanya Anda kepada saya. Ilmu saya pasti ada tentang Alkitab. Satu. Yang kedua, Anda buat referensi kata-kata Anda tadi. Itu dari mana Anda peroleh? Dari referensi apa? Sejarah apa? Atau Anda karang? Di zaman itu Anda katakan tadi bukan seperti ini Nasoro, orang Kristen menuhankan Yesus. Itu dari pikiran Anda, akal Anda, hati Anda, atau referensi apa, atau buku apa. Jadi supaya yang Anda katakan itu ada manfaatnya, paling tidak ada titik sedikit kebenarannya. Nggak usah banyak sedikit. Karena saya lihat Anda dari awal tadi yang ngomong seperti itu, Anda karangan Anda yang Anda bawakan kepada orang-orang Kristen tentang Alkitab. Jadi itu sudah terpantul, tidak berlaku kalau seperti itu Anda katakan. Referensi apa dari Alkitab Anda bawakan, lalu kalau itu Anda katakan sejarah apa, buku apa namanya, siapa yang mengarang yang Anda pelajari. Oke baik, saya jawab ya. Atau hanya Anda itu ngoceh. Ya saya jawab. Begitu kita kalau diskusi karena saya... ini menyangkut dari Alkitab Kristen. Oke baik, saya jawab. Kalau pertanyaan begitu mah gampang. Baik, ya. Saya jawab. Sumbernya adalah Alkitab terjemahan daripada bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab kan Alkitabul Muqaddas. Di dalam Alkitabul Muqaddas itu Allah itu nama sembahan. Itu nongol tahun 867 Masehi. Makanya Pak Pipo jalan-jalan membaca cari bukunya. Itu satu. Kedua, buku karangan atau buku terjemahan atau Bible terjemahan ya
Dari Bible ke bahasa Arab belum ada sebelum Al-Quran. Al-Quran dulu ada, baru ada Alkitabul Muqaddas. Sebelumnya itu enggak ada, hanya liturgi atau kebiasaan masyarakat setempat termasuk kaum Nazaret mengatakan Allah itu sembahan, nama sembahan. Karena sampai detik ini belum ada satupun orang yang bisa membuktikan kaum Nazaret waktu itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Enggak ada, kalau ada dipenggal kepalanya, Pak. Karena Yesus benar-benar Nazaret itu taat, tahu, dan sangat ngerti ajaran Yesus. Berbeda dengan sekarang Kristen yang mengaku-ngaku mengikut Yesus tapi tidak ngerti pengajaran Yesus. Jadi Kristen yang ada sekarang, Pak, berbeda dengan Nazaret zaman dulu. Sangat jauh berbeda.